wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Teman-teman semua yang saya muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita semua bisa sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama untuk ngaji ya. Ini waktunya takrib ya Mas ya? Iya. Ya ini waktunya takrib. Nah, ini tadi mohon maaf terlambat di takziah saudaranya mertua yang meninggal, takziah ya, menantu yang baik kan, terus manut mertuanya ya Mas Uki ya. Iya. Ya. Waduh, sanatnya makin kuat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati al-qadhi abi suja wa jami masyayikhina masyayikhina nafa'anallahu bima bi'ulumi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal igtisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Kita sampai di pembahasan mandi-mandi yang disunahkan. Jadi memang tidak ada aktivitas mukallaf yang kemudian tidak berstatus hukum. Jadi semua aktivitas mukallaf pasti punya status hukum. Seperti mandi ini ya ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah dan seterusnya, gitu ya. Jadi memang agama kita ini sangat detail ya, sangat memberi kita panduan di semua aktivitas kita, termasuk mandi. Kalau mandi yang wajib kemarin sudah kita bahas di pertemuan akhir di Ramadan ya. Yaitu mandi-mandi yang wajib ini sebabnya ada 6 ya kemarin. Ada yang 3 adalah dialami oleh perempuan saja, yang 3 dialami oleh laki-laki dan perempuan. Jadi memang perempuan ini lebih punya banyak alasan, lebih punya banyak sebab untuk melakukan mandi. Perempuan ada haid, kalau sudah terputus dari haidnya maka mandi. Kalau kemudian terputus dari nifasnya mandi. Kemudian alwil. Kemudian dulu kita bahas kalau mayit ini habis dimandikan terjadi persentuhan yang ketika masih hidup membatalkan wudhunya, ya, katakan bersentuhan dengan istrinya. Nah, ini kalau meninggal gimana? Dulu kita bahas yang batal adalah wudhunya yang hidup. Jadi mayit tidak perlu dimandikan lagi, tidak perlu diwudhukan lagi saat terjadi persentuhan dengan istrinya katakan, atau terjadi hal-hal yang ya biasanya kan begitu ya, mau diberangkatkan lalu kemudian istrinya mau memberi ciuman terakhir sebelum dimakamkan, nah itu boleh-boleh saja dan mayit tidak perlu disucikan kembali. Tapi yang hidup kalau setelah menyentuh mayit yang bukan mahramnya, maka kalau dia mau sholat atau melakukan hal-hal yang harus suci ya dia harus melakukan wudhu kembali, gitu ya. Itu yang dulu kita bahas. Nah, hari ini, malam ini kita bicara mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Kita baca wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara huslan. Ada 17 mandi yang disunahkan. Nah, sunnah itu ya, sunnah itu kalau dibawa ke kajian fikih kayak kita ini sekarang ini, nanti contoh mandi Jumat ya, itu sunnah. Apa artinya sunnah di sini? Sunnah itu artinya kalau dilakukan dapat pahala,
Jika tidak dilakukan, tidak apa-apa, tidak ada konsekuensi dosa. Tapi kalau dilakukan, dapat pahala, gitu ya. Beda kalau dengan sunnah yang sering kita dengar kalau pas lagi mantenan. Ini kan bulan Syawal ya, bulan banyak mulai mantenan ya. Sering kita dengar an-nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnah. Sunnah di sini artinya bukan tadi, bukan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Sunnah di sini artinya adalah ajaran. Ya, sunnah di sini artinya adalah ajaran. Jadi kalau bicara sunnah dalam definisi an-nikah, sunnati dan seterusnya, ini adalah sunnah dalam arti ajaran. Yaitu apa? Kalau melihat kitabnya Hadratus Syekh, sunnah itu adalah at-tariqah al-mardiyah al-masluka fiddin salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu bimman huwa alamun fiddin, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yang ditempuh dalam agama, ya, yang telah dilakukan oleh Rasulullah atau tokoh-tokoh agama lain, ya, tokoh-tokoh agama selain Rasulullah. Seperti siapa? Kas sahabati, kayak sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini namanya sunnah dalam arti ajaran, gitu ya. Jadi kita jangan salah ketika mendengar an-nikahu sunnati. Nikah itu dilakukan dari pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nikah dalam hadis ini artinya adalah nikah itu adalah ajaranku. Sehingga kalau ada orang membenci ajaranku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau ada orang membenci ajaranku, ya, maka dia bukan bagian dari umatku. Nah, ini sedikit menyinggung tentang sunnah, gitu ya. Baik, kita kembali. Jadi mandi-mandi yang disunnahkan, yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Dalam kajian fikih ini ada 17 ya. Yang pertama adalah huslul jumu'ati, mandi Jumat. Nah, ini. Siapa yang disunahkan mandi Jumat? Lihadiriha, yaitu bagi yang menghadiri Jumat itu. Ya. Bagi yang menghadiri Jumatan itu. Terus waktunya kapan? Apalagi kayak teman-teman ya kan sejak pagi sudah di tempat kerja. Apa kalau ingin dapat sunnah harus mandi ketika mau menjelang Jumatan. Dikatakan di sini wa waqtuhu minal fajri shadiq. Kalau kita melihat Fathul Qoribnya, melihat syarat dari takrib ini ada keterangan tambahan, yaitu apa? Yaitu mandi Jumat itu dimulai dari fajar shadiq. Fajar shadiq ini berarti masuknya waktu sholat subuh. Jadi teman-teman yang mandi di hari Jumat ketika hendak bekerja itu, ya itu sudah bisa masuk kategori mandi sunnah untuk mendapatkan pahala, yaitu apa? Persiapan untuk ikut sholat Jumat. Nah, ini bisa, jadi tidak perlu jam setengah 12 atau kemudian jam 12 mandi terus tidak. Jenengan mandi sejak subuh itu sudah masuk waktu kesunahan mandi sholat Jumat, nah, gitu ya. Nah, ini sunnah hukumnya. Ini sunnah hukumnya. Apa kemudian ada landasannya? Ada hadisnya, ada. Ini saya bacakan. Diriwayatkan oleh Imamun Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasir." Kalau kalian menghadiri sholat Jumu'ah, falyaktasir, maka hendaknya dia mandi. Nah, ini satu pelajaran ya, pelajaran di antara teori memahami hadis ya. Falyaktasil ini kata perintah ya. Kata perintah yang kalau diterjemahkan ya, kalau kamu
berangkat Jumatan, kalau kamu akan hadir di Jumatan maka mandilah, kata perintah. Memahami kata perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis itu memang pada dasarnya perintah itu melahirkan hukum wajib. Ya, perintah itu melahirkan hukum wajib. Maka secara zahir, secara pemahaman awal hadis ini menunjukkan makna wajibnya mandi ketika hendak hadir di sholat Jumat, gitu ya. Tapi ulama-ulama kita itu, ya, hafalan hadisnya itu tidak kayak kita, yang hafalnya cuma 1 hadis, 2 hadis, kadang malah hafal hadis dikira hadis ternyata tidak hadis, gitu. Itu kita orang awam, gitu ya. Ulama-ulama kita, katakan kalau kita ngaji fikih Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah kita itu punya koleksi, punya hafalan hadis yang cukup banyak. Sehingga kemudian ketika merumuskan hukum fikih, itu tidak hanya berdasarkan tahu 1-2 hadis. Ya. Contoh ini, contoh. Hadis ini yang tadi kita sebutkan, idza jaa ahadukum ilal jumu'ati falyaktasil. Kalau you mau berangkat Jumatan, kalau ada seseorang mau Jumatan maka mandilah, maka hendaknya ia mandi. Secara zahir, secara kasat mata gitu ya, pada pemahaman awal ini ada perintah maka hukumnya wajib. Tapi kemudian karena barokahnya ilmu, para ulama itu juga punya hafalan hadis begini, riwayat Imamun At-Tirmidzi gitu ya. Jadi yang tadi diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ternyata di Sunan At-Tirmidzi itu ada hadis gini, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ono wong budal Jumatan cukup dengan wudhu saja, tidak mandi, fabiha wa nikmat, maka dia sudah mendapatkan kesunahan. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Kalau ada orang mau mandi, maka mandi itu lebih utama daripada sekedar wudhu. Nah, ini barokahnya ilmu, barokahnya punya hafalan hadis banyak. Inilah ulama-ulama kita. Jadi nyuwun sewu, mohon maaf. Kadang kita ini latah ketika tahu 1 hadis lalu kemudian menyalahkan amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, guru-guru kita, yang diajarkan para kiai-kiai dulu gitu. Oh ini loh hadisnya begini, kok yang diamalkan begitu gitu ya. Nah ini menunjukkan sekali bahwasanya sekarang kita belajar ternyata hadis itu tidak satu. Ya. Coba kalau kita tidak tahu hadis bandingan tadi, man tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdalu. Kalau orang budal Jumatan hanya wudhu saja maka dia sudah dapat kesunahan. Kalau kemudian dia mandi maka mandi ini lebih afdal dibanding hanya sekedar wudhu saja. Andai kan tidak ada hadis pembanding ini maka wudhu itu wajib hukumnya. Mandi itu juga wajib hukumnya karena perintah dari Rasulullah. Faman wa aman idza jaa ahadukum ilal jumu'ati fal yaghtasil. Nah, ini sekedar saja bahwasanya kajian fikih yang kita kaji, ulama-ulama Syafi'iyah yang menuliskan fikih-fikih kita ini bukanlah orang yang kita gambarkan andaikan terus seumpama ini kasus kunut seumpama. Ya Syafi'iyah kok kunut padahal saya tahu hadisnya tidak kunut gitu seumpama karena baca hadis lain. Itu jangan keburu-buru kita menyalahkan konsep fikih kita. Karena kita ini yakin sekali ulama-ulama kita sudah mengkaji dengan dalam. Ya kita yang awam ini jangan lantas kemudian mudah menyalahkan konsep-konsep yang sudah ada dalam fikih kita. Nah, itu. Karena sekarang kan kita sering ya barokahnya ini, barokahnya WA, barokahnya IG, barokahnya YouTube, lalu kemudian potongan-potongan meme itu lantas kemudian dengan mudah lalu kita bilang ulama itu tidak tahu hadis ini, andai kan tahu hadis ini maka dia berubah, tidak begitu ya, tidak begitu. Nah ini untuk pematangan saja bahwasanya fikih kita itu adalah kajian yang matang, kajian yang mendalam, yang sudah dikaji, sudah dibahas oleh para ulama kita. Contohnya tadi itu. Jadi mandi Jumat ya, mandi Jumat. Hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahasanya fal yaghtasil.
Ya, kalau ngaji sorof ini fi'il mudhari ada lamul amri fal yaghtasil. Maka dia bermakna amar. Amar itu perintah. Perintah itu lek kajian usul fikih pada dasarnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya dia menghasilkan hukum wajib. Tapi ternyata ada hadis lain yang kemudian ketika yang satu hadis tadi bilang cukup wudhu saja sudah dapat kesunahan, kalau mandi dapat lebih banyak lagi, lebih afdol lagi, maka kemudian hadis ini menjadikan pemahaman amar di sana, di fal yaghtasil itu tidak bermakna harus, karena ternyata amar itu juga bisa bermakna sunnah, bisa bermakna sunnah, yaitu nadab itu. Nah, ini sedikit bicara tentang teori penggalian hukum ya. Jadi kita orang awam lah kita ini. Saya juga awam, hanya baca fikih, kemudian tahu hadisnya sedikit-sedikit. Itu belum layak untuk beristihad dan sangat jauh dari persyaratan, memenuhi persyaratan untuk bisa beristihad. Maka udahlah ngaji fikih, ini ngaji, kalau bahasa saya, ngaji yang sudah matang, siap disantap, siap dikonsumsi gitu. Kalau kita ke warung wis karek makan gitu saja, tinggal pilih menu yang mana gitu. Sehingga kemudian kita sangat mendorong ngaji itu ya ngaji kitab, ngaji itu ya ngaji dari para ulama yang kita yakini punya otoritas dalam memahami nas, memahami hadis, memahami Quran, bukan langsung dari Quran dan hadis tanpa ada pendamping penjelasan ulama. Karena khawatir saya tadi tahu hadisnya satu, kemudian ternyata ada hadis-hadis lain yang menyempurnakan pemahaman hadis yang satu tadi. Ya, ini untuk ben mantep aja. Apa sih kok gak langsung ngaji Sahih Bukhari kan? Kok gak langsung ngaji Sahih Muslim? Ini kan ini sudah ada. Terus ono kitabnya, ono terjemahnya, kan langsung aja fikih diambil dari sana. Oh, tidak bisa begitu juga. Imamuna Al-Bukhari yang punya Sahih Bukhari itu lo bermadhab Syafi'i. Saya ulangi ya, Imamuna Al-Bukhari yang punya kitab Sahih Al-Bukhari yang dikatakan sebagai kitab tersahih setelah Al-Quran, itu beliau ini, Imamuna Al-Bukhari itu tetap bermadhab Syafi'iyah. Ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Bukhari itu Syafi'iyah. Gitu kan. Sing duwe kitab hadis yang menurut kita tersahih itu. Yang kadang kita latah kemudian, lah kok fikih kok gini, loh hadisnya di Sahih Bukhari begini, kenapa enggak begini fikih kita? Loh beliau ini loh Syafi'iyah, beliau ini bermadhab fikih Syafi'i. Ini mantap kita ngaji fikih itu bukan berarti kita enggak pakai hadis, bukan berarti kita ini enggak pakai Sahih Bukhari, enggak. Kita ini sudah memakai hasil kajian ulama-ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran, terhadap hadis-hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kita kembali ke kajian fikih kita ini. Jadi termasuk mandi-mandi yang disunahkan. Ini adalah mandi untuk sholat Jumat. Ya. Dan mulai dapat kesunahan ini dikatakan dalam fikihnya minal fajris shadiq, yaitu sejak apa? Sejak masuknya waktu sholat subuh di hari Jumat. Jadi kalau teman-teman berangkatnya jam 7, katakan mandi jam 6, itu sudah bisa bernilai mandinya mandi sunnah untuk likhuduril Jumu'ah. Nah, sampai kapan waktu mandi ini berakhir? Wayantahi waktu hubiddukhul fi sholat. Sejak mulai sembahyang itu kesunahannya sudah habis. Jadi kalau mandinya setelah Jumatan tidak dapat kesunahan mandi sunnah untuk sholat Jumat. Gitu. Mungkin nanti pertanyaannya begini, bagaimana kalau kita punya tradisi bahasanya malam Jumat sunnah Rasul, gitu. Malam Jumat sunnah Rasul, gitu ya, berhubungan suami istri. Ya, sebenarnya ya ndak terus lek malam Jumat gak apik ngono ya ndak. Memberi nafkah ya Mas Zuki ya. Itu ya bisa wajib itu, ndak cuma sunnah itu kan. Nafkah itu ndak cuma sunnah, bisa wajib dan ndak perlu nunggu hari Jumat, ndak perlu nunggu hari Jumat. Ya kapan saja baik, namanya memberi nafkah, namanya juga memenuhi kebutuhan, dan itu juga bagian dari usaha supaya tidak masuk dalam kemaksiatan, zina dan seterusnya. Itu bagus sekali. Dan itu tidak perlu nunggu
malam Jumat. Dan seumpama sekarang, pokoknya malam Jumat, setiap malam Jumat saja. Lalu kemudian subuh, ya subuh itu lantas dia wajib mandi kan, karena ada iltiqaul khitanain, pertemuan dua alat kelamin, kemudian juga mungkin ada khurujul mani. Nah, terus mandinya ini mandi wajib. Dalam mandi wajib ini yang dia lakukan, kalau dia kemudian ingin dapat kesunahan mandi Jumat, apa dia perlu mandi 2 kali? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Cukup mandi dengan niat mandi wajib itu, kesunahan mandi di hari Jumat itu sudah masuk. Dalam teori fikih kita kenal dengan at-tadakhul, yaitu masuk otomatis. Sama dengan kasus, nah ini sekarang Syawal ya. Syawal. Teman-teman yang punya hutang di bulan Syawal, hutang 1 hari, 2 hari, ya, atau hutang berapa hari, 6 hari katakan. Lalu kemudian ingin puasa sunnah Syawal. Ingin puasa sunnah Syawal. Boleh tidak dia berpuasa sunnah? Madhab kita ini, madhab kita Syafi'iyah, boleh. Boleh. Terus gimana teorinya? Ya pingin nyaur, ya pingin dapat kesunahan Syawal. Menurut madhab kita Syafi'iyah, you puasa saja, niati qadha Ramadan. Ya, niati qadha Ramadan. Ya Allah, saya berniat puasa untuk bayar mengqadha Ramadan yang kemarin saya tidak puasa. Gitu ya. Puasanya kapan? Puasanya di bulan Syawal. Menurut teori fikih kita Syafi'iyah, orang yang berniat mengqadha Ramadannya di hari-hari di bulan Syawal, di samping dapat keguguran, di samping dapat menggugurkan qadha Ramadannya, juga dapat kesunahan puasa di bulan Syawal. Nah, itu madhab kita. Itu madhab kita Syafi'iyah. Gitu ya. Jadi silakan saja teman-teman yang punya hutang Ramadan, ya mumpung ini Syawal, silakan niat qadha Ramadan, nanti otomatis sunnah Syawalnya masuk. Sekarang kalau dibalik, niat sunnah Syawal, ya, apa qadha Ramadannya selesai? Apa puasanya, hutangnya terbayar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi kalau niat puasa sunnah Syawal, maka yang wajib tidak masuk. Tapi kalau niat puasa wajib, maka yang sunnah masuk. Sekarang terus kalau seumpama tak niati dua-duanya, ya Allah saya niat puasa 1 qadha Ramadan, yang kedua sunnah Syawal. Ya. Bagaimana fikih kita menjawab? Ada 2 pendapat yang ada dalam fikih kita. Yang pertama ada yang mengatakan sah, boleh. Yang kedua mengatakan tidak sah. Sehingga al-khuruj minal khilaf, yang aman niati saja qadha Ramadan, otomatis nanti pahala Syawalnya masuk. Itu namanya teori apa tadi? At-tadakhul. Kayak kasus mandi tadi. Ya punya mandi wajib, ya pas dino Jumat gitu ya, atau ya punya wajib mandi wajib, kemudian yang kedua nanti mau sholat id gitu ya, sing atus masuk atus ping pindho atus wajib terus marono atus untuk sholat id, ndak cukup mandi sekali dengan niat menghilangkan hadas akbar, hadas besarnya, otomatis kesunahannya ikut. Contoh lain yang tadakhul kayak sholat tahiyatul masjid, ya. Sama mau tahiyatul masjid, mau qobliyah, tapi lihat waktunya, timernya, ini kayaknya hanya cukup 1 sholat 2 rakaat saja, nanti sudah qomat. Maka niati saja qobliyah, ya, niati qobliyah, nanti sholat tahiyatul masjidnya otomatis masuk. Baik. Itu namanya apa tadi? At-tadakhul. Sudah yang pertama tadi ya. Jadi memang hadisnya begitu. Ada nuansa hadis yang amar, fal yaktasil, maka you
atau dia harus mandi, tapi ada hadis lain. Faman tawaddo'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Cukup pokok wudu dino Jumat, maka itu sudah dapat pahala sunnah. Lalu mani gtasala lek mau mandi, maka mandi itu lebih afdol. Karena barokahnya ada hadis ini, lalu kemudian mandi Jumat tidak wajib. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal idain. Mandi untuk 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sunnah mandi ya. La yadkhulu waktu hadzal ghuslu binisfil lail. Kalau mandi lebaran ini mulai mendapatkan kesunahan itu mulai nisful lail. Itu di tengah malam gitu. Sampai kapan? Dalam syarah ini, dalam syarahnya Syekh Imad, guru saya ketika ngaji Hasyiah Bajuri, syarahnya Fathul Qorib, beliau dawuh wa yahruju waqtuhu bi ghurubis syamsi. Kesunahan mandi salat Id itu ya, kesunahan mandi salat Id itu berakhir sampai tenggelamnya matahari. Alasannya li'anna ghuslun mansubun lil yaum. Karena mandi ini hubungannya dengan yaum, dengan hari raya, maka katakan mungkin ketiduran, tidak sempat sholat Id, lalu kemudian mandi di siang hari, ya ini juga dapat kesunahan mandi untuk hari raya. Karena urusannya mandi ini bukan untuk sholat saja, tapi urusannya dengan hari, yaitu mandi yang disunahkan di hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini monggo nanti lagi kita Idul Adha ya. Nah, nanti kalau perlu kita adakan nyembelih sapi atau nyembelih kambing bersama-sama dengan dengan jamaah pengajian kita ini ya, makan-makan kan. Idul Adha itu waktunya makan-makan. Makanya setelah Idul Adha itu namanya Yaumut Tasyrik. Tasyrik itu artinya hari panggang ya, hari manggang. Ya, kalau tidak ada yang dipanggang ini susah ya. Ya manggang lah, manggang kambing, manggang sapi. Yang penting jangan manggang perasaan ya, Mas Yuki ya. Ya jadi panggang daging ya. Hari dendeng, makan sing enak itu Idul Adha, yaitu kemudian disambung Yaumut Tasyrik ya. Nah, itu yang kedua. Jadi mandi untuk 2 hari raya. Bagaimana para sahabat? Sama. Dalam Al-Muwatta. Muwatta itu kitabnya Imam Malik ya. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah ngaji Al-Muwatta kepada siapa? Imam Malik ya. Pernah ngaji Al-Muwatta kepada Imam Malik gitu. Di Al-Muwatta itu ada begini, Anna Abdullah ibnu Umar, ini putranya Sayyiduna Umar ya. Jadi termasuk sahabat besar, sahabat yang terkenal alim, yaitu Sayyiduna Abdullah bin Umar, putranya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab. Sayyiduna Abdullah itu diriwayatkan kana yautasilu yaumal fitri qabla ayyadua ilal musalla. Jadi Sayyiduna Abdullah bin Umar ini punya kebiasaan yaitu mandi sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Nah, gitu ya. Ini kemudian para ulama, nggak mungkin Sayyiduna Umar itu terus gawe-gawe. Maka ini juga bagian dari sunnah. Ini yang tadi cocok dengan definisinya Hadratus Syekh. Sunnah itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah itu bisa dilakukan au ghairuhu mimman huwa alamun fiddin. Yang dilakukan oleh sahabat itu juga termasuk bagian dari sunnah. Karena sahabat itu ya mesti melok derek Rasulullah. Tidak mungkin sahabat itu gawe-gawe, tidak mungkin. Jadi kita lebih terbuka gitu. Kita tidak tahu ini Rasulullah melakukan aktivitas A katakan. Tapi kemudian ini ada riwayat dilakukan oleh sahabat. Maka ini juga bagian dari sunnah. Itu definisi yang dipilih Hadratus Syekh tadi. At-Thariqah al-Mardiyah al-masluka fiddin salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa alamun fiddin kas-sahabah radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya sunnah itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah atau tokoh agama yang lain. Contohnya sahabat. Malah bawahnya
adalah mawadhoba alaihi muqtadan an-nabiyan sawa'un kana nabiyan aw waliyan. Namanya sunnah itu ya apa yang dilanggengkan, diistiqomahkan, dilakukan oleh orang yang menjadi panutan dalam agama. Baik itu seorang nabi yaitu Rasulullah Muhammad atau seorang wali gitu. Ya jalan terus ilfil gitu ya, wali itu sapa? Lho sahabat itu ya wali ya. Jadi kita ya namanya ngaji fikih ya paling itu saja kita sudah hafal kan, coba kita geser. Ada kitab namanya Khilyatul Auliya, ya kitab cerita dari para wali-wali sejak zaman sahabat. Wali pertamanya disebut siapa? Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar itu wali gitu ya. Al-Quran kan mendefinisikan wali itu sebagai ketika Allah dawuh ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu ya orang yang imannya bagus, yang takwanya bagus. Pokoknya iman dan takwa itu wali. Tidak usah ngenteni iso miber ya, tidak usah ngenteni iso nyelem untuk segoro sak jam, 2 jam, tidak usah begitu. Pokoknya imannya bagus, takwanya bagus, sekalipun tidak punya karomah yang membuat kita takjub katakan, itu ya wali ini Gusti Allah. Itu ya. Jadi jangan ilfil dengan istilah wali. Wali kesane kuburiyun, sedangkan kuburan, wali. Nah, wali itu ya semua yang dikasih Gusti Allah. Kalau Gusmus itu bahasa wali itu bolo. Apa bolo itu? Bolone Gusti Allah itulah waline Gusti Allah itu ya. Lah sahabat itu jelas wali level atas. Jelas wali level atas. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jangan kaget kalau semua orang bilang wali Abu Bakar. Ya biasa saja. Ya memang beliau itu kekasihnya Gusti Allah. Bagaimana tidak menjadi kekasihnya? Kita kemarin ngaji Riyadhus Shalihin ya. Suatu saat Sayyidina Umar gimana kemarin? Suatu saat Sayyidina Umar ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar, ya kan? Lantas kemudian dia berinfak dengan separuh hartanya. Niatannya ya pisan-pisan lah ngalahno hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Masa kok kalah terus sampai Sayyidina Abu Bakar. Nah ternyata kemudian Sayyidina Abu Bakar ternyata infaknya tidak hanya separuh hartanya, bahkan semua hartanya diinfakkan, diberikan ke Rasulullah. Ketika tanya Rasulullah, terus gimana keluarganya jenengan? Ya, karena ya mertua barang ya, Sayyidina Abu Bakar ya sahabat ya mertua barang karena Sayyidatuna Aisyah itu binti Sayyidina Abi Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar Allah wa Rasuluh pun tenang mawon. Enten Allah, enten jenengan beres. Oh, kayak gitu masuk ke wali ya. Jelas wali level atas ya. Wali-wali level atas itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu loh cocok ambek syariahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cocok ambek sunnahnya Rasulullah, cocok ambek ajarannya Rasulullah. Maka lek jenengan ketemu sekarang wong ngaku-ngaku wali kemudian dia kok belenceng itu. Tidak cocok dengan syariah gitu ya. Kemudian saya ngomong terus syariah itu kulit, fikih itu kulit, ini lo ngaji inti, gak usah melu-melu lah itu. Wali-wali kelas top itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu lo cocok sekali dengan sunnahnya Rasulullah ya. Jadi saya harap teman-teman yang hobi ziarah ya, ziarah senang dididik Mbah Wali, jangan lupa lo para sahabat itu wali kelas atas, sahabat itu wali top itu. Imam Syafi'i ini ya wali, Imam Malik ya wali, walinya Gusti Allah kabeh. Jadi coba baca namanya apa? Khilyatul Auliya, itu sejarah dan petuah-petuah dari kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Dan itu dimulai dari Sayyiduna siapa? Abu Bakar gitu. Nah, sudah selingan ya, selingan saja. Benda tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Sudah, jadi Sayyiduna Abdullah bin Umar, ini putranya Sayyiduna Umar, seorang sahabi yang jalil ya. Ini karena yaghtasilu yaumal fitri, kalau hari lebaran, hari Idul Fitri beliau mandi. Mandinya qabla ayyabdu'a ilal musalla, sebelum berangkat ke tempat sholat. Lah ini menunjukkan, ini juga bagian dari sunnah gitu. Karena tadi sunnah itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah, tapi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, orang-orang yang punya otoritas dalam memahami nas,
seperti sahabat ini juga bagian dari sunnah. Gitu ya. Wal idaini wal istisqai, ya, sholat minta hujan. Nah, kalau sekarang lagi banyak hujan ya, kalau lagi banyak hujan ada enggak sholat mencegah hujan? Gitu. Ya sholat hajat saja, minta hajatnya, ya Allah jangan sering-sering dari hujannya, saya ini ya gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu, enggak ada syariat sholat nolak hujan gitu ya. Ya kalau memang jenengan butuh ndak hujan, ya butuh ndak hujan ya silakan sholat diantaranya, atau baca doa diantaranya, minta kepada Allah supaya tidak diturunkan hujan. Ini kalau tetap hujan, ya enggak apa-apa. Berarti hujan itu lebih baik dan terbaik menurut standarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, ya, diterima saja. Karena hujan itu bukan atas kendali kita. Jadi seumpama ini kita punya doa, wah Pak Suki punya, atau Pak Prapto ini punya koleksi banyak doa. Doa apa namanya, pawang hujan. Wah didoakan supaya tidak hujan, terus tidak hujan. Siapa yang hebat? Yang hebat itu Gusti Allah gitu. Yang hebat tetap Gusti Allah. Dan Allah Ta'ala tahu, Pak Prapto mau baca doa itu tahu. Enggak mungkin Gusti Allah tahunya belakangan, itu enggak mungkin. Aku mau turunkan hujan di masjidnya Pak Prapto. Pak Prapto baca doa ini, tak geser hujannya. Bukan begitu. Ya Allah Ta'ala sudah tahu Pak Prapto bakal baca doa ini, lalu kemudian hujannya tak cancel. Allah Ta'ala sudah tahu. Karena enggak mungkin ilmu Allah itu belakangan. Ilmu Allah selalu ya'lamu wa alima makana wa alima ma yasayakun. Allah Ta'ala mesti tahu apa yang dulu terjadi dan yang akan terjadi pasti juga Allah tahu. Jadi jangan GR yang punya doa pawang hujan ya. Sekalipun dipawangi oleh Allah Ta'ala ngersakno hujan ya hujan aja gitu ya. Nah, ini wal istisqa. Jadi kalau mau sholat istisqa ini sunnahnya juga mandi. Wal khusufi wal kusuf. Gerhana rembulan dan gerhana matahari. Ya, ini khusuf gerhana rembulan, wal kusuf gerhana matahari. Ini juga sunnah untuk mandi. Jadi kalau gerhana matahari ya kayak kemarin menjelang akhir Ramadan ya. Menjelang akhir Ramadan ini ada gerhana matahari. Bagaimana memperbanyak pahala diantaranya? Mandi sebelum sholat, diantaranya mandi sebelum sholat. Nah, ini ya. Waktunya kapan ya? Waktunya bibtida itaghayyuri kullin minasyamsi awil qamar. Mulai terjadi gerhana itu. Mulai terjadi gerhana itu sunnah mandi. Waktunya habis sampai kapan? Binjilaihima wastiqrarihima ala asli halatihima. Ya ketika gerhananya sudah habis. Ya, ini sunnah ini ya. Jadi sunnahnya itu bukan hanya selfie, foto gerhananya, foto buat statusnya, bukan. Sunnahnya itu mandi, habis itu terus sholat ya, sholat. Ini sholat sunnah gerhana rembulan, sunnah matahari juga sunnah. Kemudian sunnah lagi apa? Sunnah lagi ada khutbahnya. Sunnah lagi apa? Memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat pada Allah Ta'ala dengan istighfar dan seterusnya. Itu fenomena gerhana ya. Kalau orang Jawa ditambahi apa sunnahnya? Sodako. Sodakonya ditekankan ke siapa? Katanya ditekankan kepada orang-orang yang hamil, yang istrinya hamil-hamil di Jawa. Ada tradisi terus ngeliwet, ya ngeliwet. Ya tidak perlu terus nanya dalilnya ngeliwet apa. Sodako itu kan baik saja. Kapanpun, dimanapun sodako itu baik. Lah ini mendorong bersodakonya pas kebetulan apa? Kebetulan gerhana. Ya memang amal-amal itu sangat ditekankan, diperbanyak di sini, istighfarnya ditekankan, ya perbanyak takut kepada Allah Ta'ala. Itu karena fenomena gerhana ini menunjukkan Allah Ta'ala itu mampu untuk menjadikan pergeseran matahari, rembulan, matahari yang biasa terang itu, kemudian Allah mampu enggak matahari yang terang benderang lantas menjadi gelap gulita? Mampu saja. Buktinya yaitu terjadinya gerhana itu. Jadi kita ini yang pagi melihat matahari, malam melihat rembulan, ini jangan lantas merasa aman ya selamanya alam akan begini. Enggak, kalau Allah mau menghendaki berubah saja.
Kalau Allah menghendaki matahari tidak terbit dari timur tapi terbit dari barat, ya terbit saja nanti menjelang hari kiamat. Kalau Allah menghendaki rembulan yang biasanya bersinar lalu gelap gulita, bisa-bisa saja. Maka kemudian kata Rasulullah di hadis lain, ini bagian dari ayatun min ayatillah. Gerhana itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau kita melihat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala seperti ini, maka perbanyaklah ingat Allah Ta'ala, perbanyaklah kembali pada Allah Ta'ala, karena ini menunjukkan kita ini tidak mampu mengendalikan alam ini, semuanya itu dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gerhana ya, gerhana. Maka dijawab, ayo liwetan, sama yang hamil-hamil, liwetan, ngundang tonggo-tonggo, ya, ditungani muka-muka, jabang bayi selamat, ibu selamat, kemudian makan bareng. Wah, ini kan enak. Jadi gak usah nanya dalilnya. No, tompo dalilnya sodakoh ketika gerhana. Dibalik apa ndak boleh sodakoh kalau pas gerhana? Gitu aja ya. Apa ndak boleh sodakoh lewat gerhana? Oh, sodakoh kok ngenteni dalil. Apa ndak boleh kalau ndak hamil sodakoh? Ya boleh saja. Ya boleh saja. Ndak ada larangan bersodakoh selain yang hamil ya. Apa yang ndak hamil perlu diambil dulu baru sodakoh, ya monggo saja gitu ya. Nah, ini sunnah ya, sunnah mandi ketika hendak melakukan sholat gerhana. Kemudian wal ghuslu min ghuslil mayyit, habis mandiin mayit ya. Nih bawaan Pak Mudin ya, kalau ada tetangga meninggal jadi jujukan para niwong kon ngeramut jenazah, baik sekali itu, baik sekali. Tapi saya pesan untuk yang biasa merawat jenazah, ya, kalau kita melihat ada aib dalam jenazah itu maka tutup mulut, gak usah cerita ke siapa-siapa, ya. Kalau kita lagi ngerawat jenazah, macam-macam lah orang itu kan, ada orang sakit, kemudian mungkin karena sakitnya itu lalu kemudian muncul aroma tidak sedap dalam tubuhnya, ya. Maka sudah diam saja. Jangan kayak di film itu, ya, film-film apa itu, Hidayah, ini, aibnya mayit terbuka, ya, jangan malah diekspos. Kenapa? Karena kita punya ajaran la tu'dul ahya bisabbil amwat. Kita punya ajaran jangan kita ini menyakiti orang-orang yang hidup dengan cara mencela yang sudah mati. Loh, karena kita tahu orang yang mati itu punya kerabat. Orang yang mati itu punya teman. Orang yang mati itu punya orang-orang yang mencintainya, yang mungkin saja akan sakit hati jika kita membicarakan kekurangannya. Itu ya. Jadi sudah baik itu. Kita semua jadi orang yang ringan tangan dalam pengurusan jenazah. Orang mati, lalu kita dipanggil untuk memandikan, mengkafani, sudah baik itu. Mau jadi apa ini, nenggulu itu gendong mayit, bawa mayit itu bagus sekali. Tapi sudahlah, nggak usah membicarakan kekurangannya mayit. Ya, repot nanti karena banyak nonton film Hidayah, ya. Lalu kemudian ini berat sekali, jenazah ini berat sekali, terus kita punya bayangan, jangan-jangan ini matinya su'ul khotimah ini. Dia berat sekali. Dia menunjukkan ini mayat jelek, gak usah gitu. Ketahuilah ucapan itu bisa menyakiti yang hidup, bisa menyakiti yang hidup. Pernah dulu saya ceritakan bagaimana Sayyiduna Ikrimah. Sayyiduna Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Katimuni Gus kaya Abu Jahal itu gak muslim gitu ya. Abu Jahal itu musuhnya Rasulullah gitu. Tapi tidak muni Gus itu Sayyiduna Ikrimah ini orang hebat. Sahabatnya Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah. Tapi ternyata orang tuanya Abu Jahal yang notabene non-muslim, notabene kafir lah. Lalu ketika suatu saat Sayyiduna Ikrimah ini mendengar orang lain membicarakan bapaknya, yaitu dia disebut Ibnu Aduwillah. Sayyiduna Ikrimah itu adalah anaknya musuhnya Gusti Allah. Berarti bapaknya Ikrimah ini adalah musuhnya Gusti Allah. Ucapan itu benar enggak? Benar. Memang Abu Jahal itu musuhnya Rasulullah. Tapi jadi musuhnya Rasulullah mesti jadi musuhnya Gusti
Allah. Tapi ternyata kebenaran ini menyakiti hatinya Sayyiduna Ikrimah, menyakiti perasaan sahabatnya Rasulullah, yaitu Sayyiduna Ikrimah. Bagaimanapun itu bapaknya. Ya memang dia musuhnya Gusti Allah, tapi bagaimanapun diomong, ya tetap sakit di hati. Namanya anak. Anak tahu orang tuanya dibicarakan sebagai tokoh antagonis yang face to face berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah, melawan Allah, melawan Rasulullah, itu tetap sakit. Lalu kemudian masuklah Sayyiduna Ikrimah ini ke Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? La tu'du kafiran la tu'du musliman bisabbi kafirin. Kamu jangan mencela orang kafir, yang mana celaanmu itu bisa melukai, menyakiti hati orang muslim. Nah ini ya teman-teman yang biasa dimintai tolong rambut jenazah, ya silakan, bagus itu, fardu kifayah itu, dengan dapat pahala fardu kifayah. Tapi kalau menemukan sesuatu kejanggalan, menemukan mungkin aib, mungkin aroma berat, kemudian kok ini digali, kok kemudian nemu apa, sudah diam saja ya, jangan membicarakan aibnya mayit, karena itu bisa melukai yang hidup lah itu. Nah ini bagaimana kasus fikihnya? Ini wal ghuslu min ghuslil mayit. Kalau teman-teman habis memandikan jenazah, di antara kesunahannya adalah mandi setelah memandikan jenazah. Ini hadisnya, man ghassala mayitan falyaghtasil, ya. Kalau orang habis memandikan mayit, ya mayit ini dalam kajian bahasa, ya, bahasa mayit itu bisa laki-laki bisa perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya menyolati jenazah perempuan itu bisa, usolli ala hadhil mayyit itu bisa, usolli alal mayyit itu bisa. Tapi kemudian mungkin kita takut dianggap bodoh gitu ya. Wedok kok mayyit ya, wedok itu mayyitati gitu ya. Tapi jangan maitati ya, jangan disukun yaknya, nanti tersinggung itu keluarganya. Ibuku diarani bangkai, ya, karena maitah itu dalam kajian fikih artinya bangkai. Mama tahat fa'arfihi, ya. Mama tahat fa'anfihi, yang mati tidak disembelih secara syar'i itu namanya bangkai. Bahasa Arabnya maitah gitu ya. Kalau mayit itu pakai tasdid yaknya, mayyitun di kasroh, mayyitun. Kalau perempuan, hadhil mayyitati boleh. Atau dengan al-mayyit saja sudah boleh itu. Laki-laki, perempuan. Bisa disebut mayyit. Tapi ngomong mayyit jadi arek pondok. Sing baru belajar. Katanya, Pak Yai Ka'ruh. Bedanya mutakar mbak mu'annas. Wah itu harga diri itu ya, harga diri. Tunggalnya orang berdoa gini. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiyafu ahnu tutuna Allah maghfirlaha warhamha. Ya jawab itulah, dilihat mayatnya laki-laki atau perempuan lah gitu ya. Kalau laki-laki ya Allah maghfirlahu gitu ya. Kalau mayatnya dua Allah maghfirlahuma. Kalau mayatnya banyak Allah maghfirlahum gitu ya. Nah itu nanti minta masuki lah. Si doa lengkapnya nanti minta masuki gitu ya. Biar gini, ini habis ngaji dengan DKM Al-Kausar, pinter sekarang lihat doa domirnya bener gitu ya. Ya paling aman dibuat jamak, Allah maghfirlahum warhamhum wa'afimahum, itu paling aman ya. Kalian doakan kan tidak cuma mayit itu. Kalau kita kemudian tahlilan kan itu sudah banyak ilah khadati itu kan banyak itu ya. Nah, cukup dengan Allah maghfirlahum itu dapat semua. Tapi kadang orang Jawa tidak lego kayak Bapak ini. Ya kudu disebut Allah maghfirlahu baru maghfirlahu. Biar yang jelas, yang kirim dungo sopo, saya dikirim sopo ben jelas. Saya tidak begitu, kena kabel lah. Gusti Allah punya file lengkap ya, tidak mungkin ketelisut ya Mas Yuki ya, tidak mungkin ketelisut filenya. Nah ini teman-teman yang habis mandikan jenazah, man ghassala mayyitan falyaghtasil, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawaddo, hanya gotong saja maka cukup wudu. Ini sama kayak tadi, ya kan? Falyaghtasil ini amar, harus mandi. Tapi ternyata ada hadis lain, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghassalatumuhu. Kamu tidak wajib mandi setelah memandikan mayyit. Nah, ini barokahnya tadi punya hafalan hadis banyak gitu ya. Akhirnya tidak keburu-buru memberi justifikasi
hukum. Jadi memang orang itu semakin banyak ilmunya, semakin banyak koleksi hadisnya, semakin banyak kalimat-kalimat dari ulama yang dia tahu, maka dia semakin berhati-hati, semakin tidak ceroboh dalam memberi status hukum. Nah itulah hebatnya. Oh ini hadis dhaif kok dipakai. Ya, kamu tahu apa itu dhaif gitu ya. Standarnya dhaif itu apa? Mana dhaif yang boleh dipakai, mana dhaif yang tidak boleh dipakai. Terus ada penguat tidak hadis yang lain. Itu jadi panjang gitu ya. Jadi para ulama itu sudah saking arifnya itu lantas kalau ngajari kita dulu wis gak pakai kakean dalil. Sono wong sedo ya anu nanti dongakno nang dan seterusnya wis gak kayak dalil. Qala Rasulullah tidak banyak begitu. Orang dulu begitu. Kenapa? Karena sudah terbangun antara murid dengan guru itu percaya betul. Dan guru juga terkenal amanah betul dalam menyampaikan ilmunya. Nah, sekarang kan enggak, semua saling curiga. Muridnya gampang takon mana dalilnya, gurunya ya sering emosi juga. Ya. Kamu takon dalil lah, kakek yang takon. Padahal gak mutolaan, enggak ngaji, enggak tahu dalilnya gitu ya. Wis pas ya. Murid yang ngono, guru yang ngono pas ya. Nah, kita lanjut. Wal kafiri idza aslama. Orang non muslim yang masuk Islam. Nah, ini juga sunnah mandi. Ini juga sunnah mandi. Bahkan ada sunnahan lain tidak cuma mandi tapi juga wayung filafiabahu, dicuci barang bajunya. Ya tafaulan. Koyok bagaimana Allah Ta'ala membersihkan dia dari dosa-dosanya. Kan orang kafir itu begitu. Kalau sudah masuk Islam, ghafarallahu amma salaf, dosa-dosa yang lalu diampuni Gusti Allah. Dosa yang terbesar saja diampuni Allah Ta'ala. Apa itu? Ya dia menyekutukan Allah itu diampuni Allah Ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ya kan, tapi ketika dia masuk Islam sebelum mati gitu ya, sebelum ajal sampai di tenggorokan, diterima Islamnya. Dan diterima Islamnya ya sudah, semua dosa diampuni. Lalu menarik begini, mungkin pernah saya sampaikan juga. Terus bagaimana kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan oleh orang non-muslim ketika dia masuk Islam. Katakan dia senang sodako, dia senang berbagi, tapi non-muslim senang berbagi. Lelek masuk Islam itu kira-kira berbaginya dulu itu oleh ganjaran enggak gitu ya. Oleh ganjaran enggak gitu. Menarik apa yang ada di Fathullah As-Somad ya, sarahnya Al-Adab Al-Mufrad Imam Bukhari. Ada riwayat begini, amalan baiknya dapat pahala ketika dia sudah menyatakan masuk Islam. Jadi keramat betul loh, kalau Gus bilang itu. Keramat betul orang bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang bisa meyakini kalimat tauhid la ilaha illallah itu keramat betul. Jangan sampai sing wis keramat ini kita mudah untuk mengeluarkannya gara-gara amalan satu dan yang lain. Oh dia sering ke kuburan, syirik dia, kafir. Ojo ngono. Dia harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat yang dengan diucapkan itu kemudian dosa-dosa yang lalu itu ghafarallahu amma salaf. Bahkan riwayat lain tadi amalan baiknya yang dulu dilakukan itu sudah dapat pahala. Kok gara-gara nang kuburan lantas dengan mudah kita katakan dia syirik, kita katakan dia keluar dari Islam. Itu apalagi ini mohon maaf ini menjelang 2024 ya. Saya mohon kita tetap dingin semua, yang punya capres 1, capres 2. Terus menurut saya ya jangan terlalu diambil serius gitu ya. Apalagi dengan teman yang sudah akrab, jangan hanya karena beda capres itu kita tukaran gitu ya. Janganlah terlalu mahal pertemanan ini, jamaah ini dibanding dengan suksesi capres yang kita pilih gitu ya. Apalagi itu sampai kasus kayak kemarin ya, tidak mau menyolati yang pendukung ini, gak usah gitulah, gak usah gitu. Itu menurut podo muslime, podo mukmine, tidak boleh lantas kemudian kita menganggap dia keluar dari agama kita hanya dengan urusan itu. Karena dia tadi sudah ada kalimat tauhid, kalimat syahadat di dalam hatinya. Pangeran saja loh. Lewis syahadat, masa lalunya diputihkan semua, clear semua. Bahkan yang baik-baik menurut riwayat lain dapat pahala gitu. Barokahnya muni kalimat syahadat, barokahnya mengatakan la ilaha illallah. Kalau kita dengan mudah lantas mengeluarkannya dari agama ini, jangan. Tidak usah dilatih orang-orang gitu ya. Kalau kamu Islam betul, pilih capres ini. Oh,
lapo kayak syarat rukun iman ae milih capres itu. Enggak, tenang saja. Itu bagian dari dinamika menjalankan negara ini, yaitu memilih calon pimpinan, itu aja lah wis. Enggak perlu dibawa ke agama-agama ya. Ya memang kita punya prinsip. Kita ini punya prinsip milih calon yang paling pas menurut standar agama kita. Agama kita menyuruh milih pimpinan A, B, C, dan D. Kita pakai, kita timbang siapa capres yang paling pas ini, gitu ya. Tapi kemudian itu jangan membuat kita klaim yang lain tidak se-Islam kita. Wah ini ruwet ini. Wis lanjut. Wal kafiri idza selama orang non muslim masuk Islam sunnah mandi. Bahkan menurut keterangan di syarah ini disunahkan juga menurut Imam At-Tirmidzi apa itu? Waya ghusila-thiyabahu. Dia juga membasuh, mencuci pakaiannya. Ya tadi tafaulan. Seperti Allah Ta'ala membersihkannya dari dosa-dosa yang lalu, maka seperti baju yang ia cuci itu dari ada kotorannya menjadi bersih, gitu ya. Wal majnuni wal muhma alaihi idza afaqa. Kalau ada orang gila, ada orang tidak sadar, kemudian dia sadar, ini sunnah mandi. Wal ghuslu indal ihram. Mandi ketika mau ihram. Ini mau ihramnya. Ya mudah-mudahan ini pelilingnya Mas Yuki ini Pak Roto, kita umroh bareng ini, insya Allah ini umroh bareng. Ya kita cuti bareng dari tempat kita masing-masing gitu ya. Kita umroh bareng ya. Dan nanti kalau turun dari Jeddah ya, turun dari Jeddah kita ikut pendapat boleh berihram dari Jeddah. Nanti mandi dulu, mandi baru kemudian pakai kain ihram, kemudian kita menyatakan lebay, kita menyampaikan niat untuk umroh, kita bertalbiyah. Wah ini keren kayaknya kita ini ya, kita umroh bareng-bareng ini. Barokah ngaji DKM ini sedap ini. Kita apa ini umroh bareng insya Allah. Ya, mana ini? Wal ghuslu indal ihram. Ya. Mandi ketika mau ihram. Ketika mau ihram. Bentar lagi. Wal ghuslu indal ihram, yaitu mandi ketika mau ihram. Jadi kita ikut pendapat yang itu. Kita ikut pendapat boleh ihram dari Jeddah ya. Kalau yang kenceng biasanya tidak mau ihram dari Jeddah karena mikot itu tidak ada Jeddah. Akhirnya ketika di pesawat sudah mulai ihram di pesawat, susah masuk angin. Dari Jakarta sudah pakai kain ihram. Kemudian terus nanti kan ada pengumuman itu di pesawat tuh, Anda melintasi mikot makani, ya, terus kemudian lihat, bagus sekali ya. Tapi kemudian kayaknya berat itu, nanti masuk angin. Tapi beberapa rombongan begitu. Di antara yang saya tahu dulu, yang saya dengar ya dari ya itu mungkin Gus Ali Bumi Sholawat itu dari Jakarta sudah pakai ihram dan niat memang. Nanti kalau sudah sampai pengumuman mikot lalu kemudian memang niat ihram dari sana. Ya kita ya, monggo lah sing kuat ya monggo, saya paling gak kuat itu ya. Mulai dari Jeddah, terus baru niat ihram gitu ya. Nah, mudah-mudahan lah kita bisa ziarah Makkah, ziarah Madinah ya, dimudahkan untuk sowan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal ghuslu indal ihram. Nah, ini juga mandi ketika mau ihram. Walidukhuli Makkah ya. Mau masuk kota Mekah ya, sama. Kita juga nanti nih ya mau ihram, ya mau masuk kota Mekah, ini jadi satu mandinya. Nanti dapat pahala double-double ya. Walil wukufi bi Arafah, mau wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Mungkin mumpung ingat ya 9 Zulhijjah, saya harap di pengajian kita tidak ada yang begini. Indonesia itu gimana? Saudi Arabia itu loh, tanggal 9-nya tanggal sekian. Kok Indonesia nggak mau sampai Saudi gitu. Begini, ya, mumpung ingat saja. Ahli fikih itu, ulama fikih itu punya dua pandangan ya. Pandangan pertama mengatakan pokok dimanapun ada Muslim yang melihat hilal, ya, maka kemudian semuanya wajib ikut. Ya. Cuma Saudi mengumumkan hilal tanggal sekian, maka ya kemudian semuanya yang tidak lihat ikut Saudi jadi satu, atau Mesir melihat jadi satu. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain tidak harus mengikuti satu tempat yang matlaknya beda dengan kita. Jadi semua tempat punya matlak sendiri-sendiri, punya hak untuk melihat
punya garis orbit sendiri, tahulah bisa mengukur sendiri. Sehingga biasa saja Indonesia beda dengan Saudi itu biasa saja. Bukan terus, Indonesia mau wukuf nang Arafah di Saudi kok wukufnya beda sampai nang Saudi. Gak usah begitu. Memang punya hak sendiri-sendiri untuk melihat kalender itu, menentukan hilal itu ya. Tapi walaupun beda ya, tolong jangan kayak yang kemarin lantas mengeluarkan statement yang mengganggu, memberi ujaran kebencian. Kita tidak begitu. Kalau memang standar yang diinginkan diantaranya oleh Mbak Maimun dalam kitab Nususul Akhyat atau yang ditulis oleh Buya Hamka kembali ke Ru'yah, itu memiliki cita-cita yang sama. Apa? Cita-cita kita punya satu haluan. Kita manut negara satu haluan. Negara umumno sawal sekian ya sama sawal sekian. Nanti Idul Adha sekian ya sama sekian. Itu dicita-citakan oleh semuanya. Dan jangan dikira di luar negeri tidak ada perbedaan. Ada. Di Mesir katakan banyak. Kemudian pemerintah ada tokoh-tokoh yang tidak sama dengan pemerintah itu banyak. Tapi kemudian ketika sudah tahu pemerintah mengumumkan tanggal sekian, semuanya tersepakat manut. Itu bedanya dengan di negara kita. Kita ini enggak. Memang negara ini juga membuka tangan, silakan beda enggak apa-apa gitu ya. Kalau di negara lain enggak ada, di Malaysia satu komando, Brunei satu komando, Saudi satu komando, Mesir satu komando. Itu bukan berarti itu semuanya sepakat, enggak. Punya standar masing-masing juga, tapi begitu pemerintah mengeluarkan pengumuman, semuanya sam'an wa ta'atan manut gitu. Terus bagaimana adab kalau kita beda dengan pemerintah gitu ya. Nah, ini karena menjelang Idul Adha nanti sampai lagi wukuf mesti ngono meneh. Wong Saudi tanggalnya dino iki kok Indonesia gak podo gitu ya. Kalau memang kita beda dengan pemerintah yang diajarkan ini dalam teks-teks fikih kita dan itu oleh Mbah Maimun dalam Nususul Akhyat, fa'alaikum bil ikhfa. Maka kamu samarkan, jangan malah kamu menunjukkan perbedaan kamu dengan pemerintah. Maka banyak teman-teman kemarin yang hari raya Jumat, tapi sholatnya Sabtu. Gitu. Hari raya Jumat tapi sholatnya Sabtu. Biasa saja. Dan itu memang kita disuruh untuk ikhfa, untuk menyembunyikan, menyamarkan. Biar apa? Biar kesan Islam ini satu suara itu dapat gitu. Suara itu dapat gitu. Jadi saya mohon nanti biasa saja nanti Idul Adha ternyata beda, biasa saja, gak usah heboh, apalagi mengeluarkan ujaran kebencian terbawa arus medsos, ya kayak saudara kita yang baru ditangkap juga itu kan tidak enak juga. Ya biasa saja, perbedaan itu hilal, hisab atau ru'yah atau standar ru'yahnya sekian, biasa saja, itu kasus fikih boleh beda. Tapi memang kemudian pemerintah kita memberi keterbukaan, boleh beda. Ya boleh, bedaan ya boleh. Kalau di negara lain tidak ada. Negara lain satu suara ya. Nah, kemudian walil mabiti bi Musdalifah ya, mabit di Musdalifah ya, ini juga sunnah mandi ya. Ini nanti kalau habis wukuf kemudian kita ke Musdalifah. Ini kalau haji bareng-bareng nanti ya, haji bareng-bareng. Yaitu nanti habis wukuf di Arafah tanggal 9 terus malam geser ke Musdalifah. Musdalifah ini biasanya kita ini ambil batu di sana untuk persiapan apa? Lempar jumroh Aqobah di malam itu, kemudian besoknya ula wusta Aqobah, besoknya lagi ula wusta Aqobah. Kemudian mau ambil nafar awal atau ambil nafar sani, mau dilatutupno sampai tanggal 13 Dzulhijjah atau cukup tanggal 12 Dzulhijjah. Wali romil jimar at-thalas, ini kan mau lempar jumroh yang 3, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu kalau mau utuh pakai nafar sani ya monggo, atau dipercepat nafar awal 12 Dzulhijjah sudah geser meninggalkan Mina, itu namanya nafar awal. Nanti kita haji bareng-bareng lah ya. Walid tawaf, mandi untuk tawaf ya. Nah, monggo. Walis sa'i, ini kalau mandi balik-balik, biasanya kita mandi sekali untuk semuanya, ya tawaf, ya sa'i dan seterusnya. Walidukhuli Madinati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mau masuk Madinah
Rasulullah SAW. Jadi di antara amalan sunnah yang kita yakini dan ijma ulama muslimin, kata Hadratus Syekh dalam risalah di Sunnah wal Jamaah, itu adalah ziarah ke Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita ke Makkah terus gak usah nang Medina, gak usah ziarah-ziarahan, sojolah ya. Kita yakin ziarah ke Maqbarah Rasulullah SAW adalah bagian dari kesunahan, bagian dari amalan yang sangat dianjurkan, amalan yang sangat kita idam-idamkan untuk bisa kita lakukan. Jadi yang umroh, yang haji, sempatkan untuk sowan ke Madinah, sholat di masjidnya Rasulullah, sempatkan untuk ziarah ke Rasulullah SAW. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Ya, 17 mandi sunnah, alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dengan cara memperbanyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan. Semakin banyak kesunahan yang kita lakukan, maka kata orang dagang, semakin banyak laba keuntungan yang kita dapatkan. Karena Imam Al-Ghazali begitu. Kalau ibadah wajib itu adalah modalnya, maka ibadah sunnah itu adalah keuntungannya. Jadi cukup dengan ibadah wajib, modal kembali memang. Tapi kita dagang punya dapat untung, tentu dapat kelebihan, kesenangan yang luar biasa. Nah, ini sunnahlah yang menjadi keuntungan kita dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Mas Uki yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Monggo Mas Uki. Siap, Yai. Alhamdulillah. Monggo, bagi yang lain yang ingin bertanya silakan. Wah, Pak Prapto udah langsung angkat tangan nih Pak Prapto. Monggo. Iya, punya pawang hujan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Salam. Saya pernah dengar mungkin di Nashwaihul Ibad kali ya. Ketika kita berdoa dengan bahasa Arab yang kita nggak ngerti maknanya, apakah itu menjadi sia-sia Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Nggih. Yang jelas tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan khawatir bahwa tidak ada yang sia-sia. Cuma kan kita harus berhati-hati. Jangan-jangan, saya pernah dapat cerita begini. Maunya minta doa untuk supaya tidak hujan, ya kan? Ternyata dapatnya malah doa minta hujan, gitu ya. Nah, kemudian ketika dibaca hujan betul, akhirnya malah menyalahkan yang ngasih doa. Jadi memang tidak akan ada yang sia-sia Pak Rabto. Jadi kayak kita sembahyang lah. Kita ini berdoa banyak di sembahyang. Duduk di antara dua sujud, yuk kita berdoa. Kunut, yuk kita berdoa. Itu kemudian kita walaupun tidak tahu artinya, tidak akan sia-sia. Karena Allah Ta'ala itu dalam hadis yang sampai Rasulullah itu begitu. Jadi ketika orang itu berdoa, selama dia tidak berdoa yang fiha ismun, wa'u qati'atu rahim, ya. Selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang dinilai dosa oleh Allah Ta'ala, atau dia berdoa untuk memutus tali silaturahim, maka pasti dia mendapatkan satu di antara tiga yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Yang pertama yang diberikan adalah apa yang ia minta. Minta apa? Minta sembuh, dikasih kesembuhan. Minta kaya, dikasih kekayaan. Itu namanya dikasih sesuai dengan permintaan. Proposal di ACC tanpa ada pertanyaan lebih lanjut gitu. Jadi DKM mengajukan apa langsung di ACC lah, langsung di ACC. Itu namanya dikasih sesuai dengan permintaan. Ada kalanya dikasih itu tidak sesuai dengan permintaan, bisa disimpan hingga nanti di akhirat. Lalu Allah Ta'ala kasih itu loh pahala doamu yang dulu kau minta tidak saya kasih, itu tak kasih sekarang. Itu ya, itu ayat dakhirahu, disimpan oleh Allah Ta'ala, ya, kemudian diberikan ketika di akhirat. Yang ketiga, yaitu dengan barokah doanya, dia dihindarkan dari hal-hal yang buruk
menimpanya. Sekalipun itu tidak ia doakan. Jadi tidak ada sia-sia. Paham, tidak paham, itu tidak ada yang sia-sia. Apalagi kalau kita ini ngamin-amin ini ya. Sing donga wong sepuh ya sepuh lirih bisa niki donga apa jadi Pak Yai kok cocok pohon amin ya kan. Udah akan sia-sia. Tenang saja. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah menyia-nyiakan amalan yang sudah kita lakukan. Cuma ya tadi itu pesan saya, hati-hati. Hati-hati, jangan-jangan yang kita minta dengan redaksi doa ndak met gitu. Makanya kita diajari untuk lebih mantap dalam berdoa adalah mempelajari, memahami maksud dari doa yang kita baca. Jadi pada dasarnya tidak ada yang sia-sia. Kita ini paham, tidak paham dengan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Paham tidak paham ya Allah Ta'ala paham yang kita minta gitu ya. Bahkan kita tidak berdoa aja Allah paham, kadang kita dikasih Allah tanpa kita minta gitu. Jadi memang perintahnya itu ud'uni astajib lakum. Diperintah untuk berdoa. Jadi you paham tidak paham dengan apa yang you minta itu sudah bagian dari mentaati apa yang disampaikan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Tapi alangkah lebih bagusnya ketika kita memahami apa yang kita minta. Ada bahasan begini Pak Auto. Tapi ini bagian lain ya. Bicara tentang azimah, jimat atau wirid, mantra dan seterusnya. Itu kalau ya mustaqim itu ya harus tahu artinya dulu. Jangan-jangan nanti mantra itu, ya kalau kita bilang mungkin mantra itu doa ya bahasa kita. Jangan-jangan mantra itu bertentangan dengan ajaran kita. Nah itu yang dikhawatirkan kalau tidak tahu artinya. Gitu. Kalau doa-doa di kitab kita itu kadang tidak bahasa Arab, ada bahasa yang lain, gitu. Ada bahasa Ibrani dan seterusnya. Itu kalau tidak orang-orang yang punya kepekaan, terus punya memang ketertarikan di dunia itu ya tidak tahu artinya gitu. Nah kalau kayak Pak Yai Mustaqim katakan yang saya tahu itu memang beliau menekuni dunia itu sehingga oh ini bahasa Ibrani Pak Roziki, ini bahasa ini artinya begini gitu. Sehingga tadi itu membuat kita lebih waspada, kita lebih hati-hati, jangan sampai yang kita baca bertentangan dengan apa yang kita yakini, gitu. Apa yang kita pelajari, yaitu diantara faedah dari mengetahui makna dari doa yang kita baca. Dan saya yakin lebih mantap loh kalau berdoa dengan sesuatu yang kita yakini itu lebih mantap. Dan yakin itu macam-macam. Ada yakin karena tahu artinya, ada yakin karena percaya dengan yang ngasih. Us percaya aku Pak Yai iki pokoknya diomongi pasti apik iki. Bu, karo artinya pokoknya aku gadol tenanan, itu namanya taklid ya, dan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, asalkan tadi orang-orang itu adalah orang-orang yang kita percaya betul, punya otoritas, punya kemampuan, dan memang ada amanah dalam diri-diri mereka. Gitu ya. Makanya kita didorong untuk berhati-hati dalam memilih guru, memilih teman, terutama dalam urusan agama gitu ya. Jadi kalau jawaban saya tidak ada sia-sia Pak Roto, karena Allah Ta'ala dawuh ud'uni astajib lakum. Wis njaluk iku ya iso paham, iso gak paham. Kadang kan njaluk aja dikasih gitu. Pinten-pinten Pak Roto nggih. Matur suwun Pak Yai. Amin. Iya, monggo yang lain silakan. Nah ini tadi ketika kayak Pak Prapto misalnya bertanya tentang doa, ini saya ada makalah Ibnu Athaillah, ketika Allah menggerakkan lidahmu untuk berdoa, tahuilah bahwa Allah berkehendak untuk memberimu. Nah ini yang saya lagi mantapkan, bahwa kita dikasih waktu atau disempatkan untuk berdoa, memang Allah mengasih waktu dan Allah akan memberinya. Tapi konsep yakinnya ini kadang kan orang-orang zaman dulu itu baca doa macam-macam ya, ada yang doa Jawa lah, doa apa karena yakinnya malah jadi mandi kobuli. Nah ini luar biasanya ini keyakinan nih
Betul. Jadi satu ya, kita ditakdir berdoa saja. Ya. Jadi Allah Ta'ala menggariskan kita untuk berdoa saja. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Jadi tanpa menunggu diijabahi Gusti Allah saja, itu kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Jadi bahasa Rusbah itu nanti supaya dihisab, supaya kita dipertontonkan amal kita, mulai kita ini di dunia ini dibuka videonya, disetel oleh Allah Ta'ala, mesti kita akan bangga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wis gak kepikiran ya, andaikan ibadah itu adalah dungo, kita gak kepikiran itu diijabah dan ijabah itu tidak kepikiran, karena wis ditakdir dungo saja itu sudah nikmat yang luar biasa. Itu yang perlu kita pahami betul ya. Sehingga ketika kita tadi ya Mas Yuki bilang, ketika kamu ditakdirkan berdoa itu Allah sudah menyiapkan ijabah untuk doa kita. Ya ijabah itu tadi itu dalam bahasa hadis tadi bisa sesuai dengan apa yang kita minta, bisa nanti disimpan oleh Allah hingga nanti kita di akhirat, bisa itu nanti akan menjadi tolak balak dari kejelekan-kejelekan yang mungkin menimpa kita, yang kemudian karena barokah doa itu lalu kemudian Allah menghilangkan balak-balak itu. Karena memang sudah termasuk qadha-nya Allah Ta'ala itu adalah ayyuraddal bala'u bid-du'a, yaitu balak ditangkis dengan doa itu. Sehingga intinya tidak ada ruginya. Dan kita ini tadi itu kalau saya belajar ditakdir bisa ndungo saja sudah senangnya luar biasa. Mau Allah kasih, maka Allah mempertontonkan Rahman Rahimnya ke kita. Mau tidak dikasih, Allah mempertontonkan aku sakarepku dhewe. Dan itu tetap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu gak bisa diatur. Al-Aziz ya, Aziz. Terus kan ditoto. Allah Ta'ala kersa ya melakukan apa yang dimaui oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak kersa ya siapapun tidak akan bisa memaksa Allah melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan dua-duanya ini sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita nikmat saja, berdoa, ya Allah kalau ingin Alphard, kalau ingin Fortuner, kau cipanya Panther lah, ya enggak apa-apa. Ya, minta Fortuner masih dikasih Panther, ya enggak apa-apa. Ini Allah Ta'ala lagi mempertontonkan Aziznya. Oh ini kau ngatur-ngatur aku. Tak kayak Panther kau jalur Fortuner, kau ngatur-ngatur aku. Itu kita pertontonkan. Dan dengan tidak dituruti punya Fortuner itu, hari ini kita lebih kenal Gusti Allah. Allah itu Al-Aziz, dia memang sakar dewi. Tapi mungkin besok atau lusa kemudian ada Fortuner datang, berarti Allah menunjukkan Rahman Rahimnya, tak kayak gitu, Fortuner timbul jaluk, gitu. Itu kedua-duanya ini adalah kita menghayati apa yang kita baca dalam istighosah kita. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar. Nah itu yang kita hayati dalam kehidupan kita. Jika Allah Ta'ala ya kita bilang ya memang Allah Ta'ala maha pengasih, Allah Ta'ala maha sayang. Begitu tidak dikasih Allah Ta'ala, kita tetap istighosah, tetap kita ini baca, ya Allah jenengan Al-Aziz, jenengan Al-Jabbar, sakarpe dhewe, karena ditoto, karena diatur, karena disokok, karena itu Allah Ta'ala. Berarti ternyata hidup ini tidak pernah lepas dari Allah Ta'ala. Mau dikasih, mau tidak dikasih, kita ini bisa ingat Allah Ta'ala ini nikmat yang luar biasa. Sehingga betul itu, Sayyidi Ibn Athaillah Sakandari kita bilang, yuk ketika berdoa, itu ketahuilah Allah sedang menyiapkan qabul untuk kamu. Ya tadi itu qabulnya. Bisa sesuai permintaan, bisa disimpan nanti di akhirat, bisa dengan barokah doa kita dijauhkan dari bala-bala itu. Sehingga kita biasa saja, sedungo aja. Ketika ini betul-betul jangan pun dawuh bahwasanya nanti akan ketemu di akhirat, nanti akan menjadi tameng dari bala. Ya sudah. Kita tidak berani untuk menuntut Allah yang lebih dalam. Ya Allah kalau pun dungo balik kok mboten sampean kei, tapi piye wis gak ngono kita ndak. Dan mohon ini lagi-lagi mau 2024 ya, tidak perlu mengulang doa-doa yang nada mengancam ke Gusti Allah, yaitu biar itu doanya Rasulullah ketika perang Badar saja, tidak usah dibawa ke capres ya, terlalu rendah. Capres disamakan dengan perang Badar ya. Ingat. Karena nuansanya di grup mulai hangat ini, rata-rata mulai hangat ya, biasa saja. Jadi begitu Mas Yuki. Monggo, yang lain silakan. Alhamdulillah.
Niku ya tadi terkait mandi. Niku kan berarti kan satu kesatuan dalam ibadah umroh, tawaf, sa'i dan sebagainya. Kalau diniatkan dari satu mandi untuk semuanya, ya, karena ibadah kan itu harus continue tuh, ya nggak bisa di stop. Iya, Mungkin memang iya. Gimana ya? ya tadi itu ditadahulukan ya. Sakit nih. Niat mau ikhram, niat mau masuk Makkah gitu ya. Niat mau tawaf, sa'i ya. Jadi satu mandi diniatkan untuk semuanya. Ya mudah-mudahan Amin. cair semuanya. Amin. Amin. Proposal untuk semuanya. Amin. Biasanya niku ba'da ratib, ba'da istighosah niku ya doa nih Yai Maimun. Allahumma balikna. Iya, iya. Amin. Iya benar-benar. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Kemarin kan Pak Rohadi habis umroh ya nular lah nanti. Pak siapa tahu sebelum Pak Rohadi Pak Heri ya Pak Heri umroh nanti Pak Rohadi. Amin. Monggo lah yang lain ya. Semakin banyak umroh kita semakin senang. Banyak yang doakan. Banyak yang doakan. Amin. Alhamdulillah. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, bisa kita sudahi. Monggo. Yang dipaksa tanya gitu. Nah ini buat nonton sing raise hand nih. Iya. Mau Sudah nanya paham, tentang Kadang-kadang mandi, supaya monggo, bikin monggo. Iya, umroh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam. Mau tak panggil Pak Medi. Jangan umroh ke Nigeria maksud saya tadi. Pak Medi lagi. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Pak Yai, alhamdulillah. Sebelumnya Pak Yai, saya mau ngucapin mohon maaf lahir batin karena kemarin pertemuan pertama belum bisa ikut join pengajian. Sama-sama Pak Medi. Ya. Nah, ini saya mau nanya terkait dengan tadi yang kita bahas mandi. Ini kan kita membahas mandi sunnah Pak Yai. Dalam mandi sunnah itu sendiri, apakah rukun-rukunnya itu sama seperti saat kita mandi wajib? Oke, standar mandi ini sama dengan standar mandi wajib ya. Ada niat, ada meratakan air ke seluruh tubuh, gitu ya. Kemudian kalau kemarin ada menghilangkan najis ya. Kalau kita bicara rukun mandi yang di mandi wajib itu, jadi ada an-niyatu, ada wa izalatun najasati in kanat ala badani wa isalul ma ila jami'i sya'ari wal bashar. Satu niat, yang kedua yaitu menghilangkan najis jika ada di badan kita, lalu kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, baik itu berupa kulit maupun itu berupa rambut. Maka itu juga harus terpenuhi dalam mandi sunnah itu. Jadi kalau mandi kita tidak pakai keramas nih, rambutnya kering, katakan, ya itu belum dianggap standar mandi. Ya namanya mandi itu al-ghuslu tadi yaitu ada niat, ya, ada kemudian menghilangkan najis, kemudian seluruh anggota tubuh, baik kulit maupun rambut terkena air. Kalau ada yang tidak terkena maka ya tidak disebut al-ghuslu, tidak ada isolul ma ila jami'il badan gitu. Jadi sehingga yang sunnah ini ya tetap mau pakai sampo, tidak pakai sampo itu selera lah. Ya. Mau pakai sabun, tidak pakai sabun selera. Tapi kalau namanya air harus kena ke seluruh tubuh, baik berupa kulit maupun berupa rambut. Nah ini yang menjadi standar. Sehingga kalau standar ini terpenuhi, maka tadi itu bisa ada konsekuensi hukumnya. Bisa wajib kalau memang ada hal-hal yang mewajibkan. Bisa sunnah kalau memang tadi itu bagian dari yang disunahkan dalam fikih tadi itu, fikih mandi sunnah tadi itu. Begitu Pak Medi. Oke Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Ya Pak Medi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Medinya udah, mungkin Pak Joko nih biasanya. Pak Joko. Oh, Ya. ini. Pak Joko, gimana ini? Ngeledekin Pak Arifin nggak ngaji-ngaji. Ini Pak Arifin ikut ngaji juga ini. Monggo Iya, Pak iya. Arifin, Pak Joko. Pendengar yang baik aja, Jok. Mungkin Pak Arifin mau nanya Pak Arifin. Minal izin wal faizin Yai, yang pangapunten. Sama-sama Pak Arifin. Kita ini nanti ya tim engineering tah mana kita beli sapi tah beli kambing nanti. Insya Allah. Kalau Amin. engineering kan beli bebek. Ya, nanti Pak Medi ini beli apa ini timnya Pak Medi nanti? Nanti disiapkan insya Allah, baik. Siap. Alhamdulillah. Pecinya Nanya Pak Arifin peci Bali itu. Iya. Krian. Joko Krian. Jogja. Jadi saya kekecilan itu buat anak saya itu. Tak patut. Oh iya. Kemarin ukuran 8 itu, 7 Pak Hari itu kalau nggak salah. Oke, tak patut nggak pas ya. Pakai anak saya yang nomor 2 itu. Alhamdulillah. Kalau bajunya pas semua buat lebaran kemarin. Alhamdulillah. Keliling-keliling. Iya, itu dari tim Ratib. Mudah-mudahan jenengan kersoi. Allah jazakumullah. Amin. Bajunya nanti yang dari Pak Untung ini. Pas Masya Allah, sekali. mantap. Kemarin temanya batik. Batiknya dari DKM. Pak Untung pantesan sering soalnya sambil ngukur badan kayaknya. Iya, iya, iya. Pas. Alhamdulillah. Ngerti ya si Rek. Pak Untung. Akhirnya keturun. Kita beli kambing yang Mak masak. iki. Untungnya Mas Masuki Ngaji Iya. turun. beli kambing yang masak Bu Untung nanti. Ya sip. Iya. Ditunggu iki ya, iki masih melek iki ya. Iya. Ini yang sudah merasakan masakannya Bu Untung itu. Bu Nancy. Mau nambah malu-malu nih, Pi. Kemarin dikirim kepala sapi, nggak mateng Pak Yai. Wah, Ada yang curhat. Susah masakin kepala sapi Rek. karena saya tidak di sini nih Pak Toto, makanya tidak matang itu. Oh ya, terkait sama motong kepala kambing tadi, kalau misalnya kita kurban itu tidak diperkenankan. Ini saya mau mengklarifikasi aja ya. Apakah betul kita tidak diperkenankan untuk membayar jasa kurbannya itu dengan salah satu anggota tubuh hewan kurban tersebut? Benar ya? Ya, jadi kalau itu diberikan atas nama upah dari memproses binatang kurban kita tidak boleh. Ya, tapi kalau diberikan atas nama dia kita kasih hadiah boleh saja. Jadi selama ini Mas Yuki hobi nyembelih, kita beri Mas Yuki itu ambil kepala itu hadiah dari saya, katakan monggo saja, tidak ada masalah. Tapi kalau itu atas nama upah tidak boleh. Jadi di fikih itu begitu. Jadi termasuk larangan menjual binatang bagian dari kurban itu ketika masih dari pemiliknya, tidak boleh dijual. Dan